Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Jaramah Channel Adventure. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa membuat konten di alam liar seperti biasanya dikarenakan badan saya kurang fit dan cuaca tidak bisa diperkirakan, kadangkala hujan, kadangkala kemarau, seperti hati yang kadangkala bahagia, kadangkala juga sedih. Dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengedukasikan hewan-hewan apa saja yang ada di rumah saya dan jenis-jenisnya apa saja, asalnya dari mana, dan mempunyai bisa apa enggak. Gimana keseruannya? Ikuti terus. Maaf sobat, tadi ada sedikit gangguan, ada teman saya. Nah jadi gitu ya, ular tidak bisa jinak atau hewan buas tidak bisa jinak. Sekali-kali di naluri alamnya pasti akan kembali. Kalau misalkan ketemu ular kobra Jawa, lebih baik menghindar. Kalau memang misalkan takut atau kalau ada di rumah bisa langsung kontak saya. Saya kapanpun bisa membantu merescue. Terus ada juga yang nanya ke saya, Bang, bener kalau misalkan ular kobra menyembur ke mata bisa menyebabkan kebutaan? Betul. Ular kobra kalau menyembur kena ke mata bisa menyebabkan kebutaan. Cuman penanganannya, kalau ular kobra menyembur ke mata dan si mata pasti akan menyebabkan perih. Ketika perih pasti tangan kita refleks kan untuk mengucek mata, kemudian si kornea mata itu menyebabkan luka. Setelah luka, si bisa ular kobra yang tadi nyembur ke mata akan masuk melalui kornea mata yang luka. Nah, itu yang menyebabkan kebutaan. Terus gimana cara penanganannya, Bang? Penanganannya sama. Ketika misalkan kita tergigit, kita kurangi tegang. Kalau misalkan kita tegang, pasti lebih dekat kepada kebutaan. Kalau misalkan kita tenang, cukup rebus daun sirih, kemudian daun sirih yang udah direbus tempelkan ke mata. Insya Allah dalam 3 hari akan sembuh. Ulangi cara tersebut kalau misalkan masih terasa perih di mata. Soalnya saya pernah mengalaminya juga, dan alhamdulillah saya tidak mengalami kebutaan dan bisa melihat secara apa namanya, secara biasa juga. Kemudian selain ular kobra, saya juga melihara angkatan laut ikan.
Ini jenis ikan toman atau dalam bahasa Inggrisnya itu snakehead atau ikan berkepala ular. Kemudian selain toman ada juga ikan cana asiatica. Ini jenisnya Asiatica RSWS ya. Memang seperti gabus biasanya. Gabus triata. Aduh. Terus ada juga sih hewan yang asalnya dari luar, cuman sekarang menetap dan sudah banyak breeder-breeder di Indonesia. Hewan tersebut adalah ini. Nah, kalian tahu ini jenisnya apa? Pasti tidak kan? Nah, saya perkenalkan, ini namanya leopard gecko. Tapi orang-orang biasanya sih menyebutnya toke ya. Emang masih keluarga toke juga. Tapi saya sih lebih menyukai dan lebih memanggilnya itu sejenis kadal. Pasti yang dulu suka nonton film kartun pasti tahu kan? Yang di Antv itu yang si Oscar Oasis. Hewan ini bukan berasal dari Indonesia melainkan dari luar negeri ya. Biasa ditemui di padang pasir. Jadi ada juga yang menyebutnya ini kadal gurun atau kadal pasir. Dan asalnya itu hewan ini dari Afghanistan, dari Mesir juga ada, dari Arab. Tapi sekarang udah banyak breeder di Indonesia yang mencoba mengembangbiakan leopard gecko ini, dan udah banyak yang jual di Tokopedia juga ada. Selain leopard gecko, ini ada, kalau yang lihat video saya di konten-konten yang dulu, yang saya nemu anakan bajing kekes. Nah, ini bajing kekes yang dulu saya dapatkan ketika main-main di pinggiran Saguling. Awalnya saya dapat masih belum melek atau belum bisa melihat, dan sekarang udah melek dan alhamdulillah maju ke dewasa. Dan alhamdulillahnya juga badannya gemuk, mulus. Semoga saja sampai dia tua dan mungkin sampai mempunyai pasangan. Aduh, mempunyai pasangan, yang punyanya juga masih jomblo. Nah, selain bajing kekes, saya juga mempunyai burung hantu. Burung hantu, serem ih. Seremnya burung hantu. Nah, ini anakan burung hantu jenis serak Jawa, atau orang Sunda biasa nyebut dengan koreak. Cenah, koreak. Ini dalam bahasa ilmiah itu burung hantu Tito alba atau burung hantu lope. Sengaja saya pelihara dari kecil. Aduh, saya tibuli. Sengaja saya pelihara dari kecil supaya bisa nurut, dan mungkin juga saya bisa main-main. Buat yang
tahu juga, kalau pengen tahu bisa langsung datang ke rumah saya, tentang hewan juga, nama-nama pengetahuan. Dan misalkan cara penanganan kalau misalkan ada ular ke rumah, bisa tanya-tanya ke saya supaya tidak asal membunuh, karena kasihan juga kan hewan yang nggak punya salah terus kita bunuh. Gimana kalau misalkan hewan tersebut di rumahnya mempunyai anak, kan kasihan. Kalau yang masih menyusui, kasihan anaknya gak ada yang menyusui. Kalau kalian mau menyusui, ya silahkan. Begitulah sedikit edukasi saya dengan hewan-hewan peliharaan saya yang ada di rumah. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan kepada yang belum subscribe, saya memohon kerendahan hatinya supaya subscribe channel ini, dukung channel ini, karena subscribe itu gratis. Satupun dipungut biaya, cuman dipungut kuota aja. IG-nya bang, IG-nya? IG-nya jangan lupa follow IG-nya Putra Reptil 135. Nanti saya cantumkan di bawah. Dan juga channel kameramen saya Ahmad Paujan, jangan lupa follow ya, nanti di fallback. Sedikit dari saya, kalau misalkan tidak suka atau misalkan takut sama hewan-hewan tersebut, jangan sekali-kali mencoba atau mungkin memegang kalau belum tahu jenisnya. Bisa-bisa hewan yang kalian pegang itu mempunyai racun atau mungkin bisa. Mohon maaf, barusan ada sedikit gangguan. Kita lanjut aja ya. Dan mungkin sedikit wawasan yang saya edukasikan barusan bisa kalian pelajari, tapi pelajarinya yang aman ya, bukan kayak saya tadi megang-megang kobra. Dan tidak untuk ditiru. Kalau mungkin kalian masih wawasan atau orang awam, tidak diperuntukkan untuk menghandle kobra. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka hati, ini nyata, kami ada, hewan pun terjaga. Oke kawan-kawan, di sini saya mempunyai ular. Ini ukuran 3 meteran. Jenisnya Malayo Python reticulatus atau biasa dipanggil sancak kembang. Dari mana tuh bang? Ini saya dapat dari temen, hasil rescuean dari rumah warga yang kebetulan masuk ke pemukiman warga, dan akhirnya diamankan oleh teman saya dan dikasih ke saya supaya bisa dijinak, dan kemudian mungkin saya akan rilis kembali ke alam. Dan yang kedua ada jenis kobra Jawa atau dalam bahasa ilmiah adalah Najas putatrix. Sedikit pengetahuan ya, kalau misalkan mau menghandle atau memegang ular kobra, setidaknya kita harus persiapkan keamanan seperti saya yang menggunakan mika buat
melindungi mata saya. Kalau misalkan dia nyembur, nggak langsung kontak sama mata. Oh ya teman-teman, sedikit pengetahuan dari saya, kalau misalkan nggak berani menghandle kobra, lebih baik jangan. Dan tidak diperuntukkan untuk orang awam dan tidak boleh ditiru karena berbahaya. Saya menggunakan snake hook biar tidak langsung memegang si ular tersebut. Sekali lagi, tidak untuk ditiru ya kawan-kawan. Kalian bisa lihat meskipun ular kobra jarang mematuk, bukan menjadi alasan dia tidak bisa mematuk ya. Dia bisa mematuk, cuman lebih sering ular ini itu menyemburkan bisanya. Dan jangkauan semburan ular kobra bisa mencapai 3 meter. Bisa tepat mengarah ke mata. Dan banyak juga teman-teman saya yang bertanya, "Bang, itu ular kobra kenapa bisa jinak?" Sebetulnya ular itu semuanya tidak bisa jinak, karena sejinak-jinaknya ular pasti naluri alamnya kapanpun bisa kembali.